Selamat pagi dari sini. Dingin banget, guys. Aku mau ngajak kalian jalan-jalan online. Mau nggak? Tapi tunggu ya, aku ini beku banget. Walaupun matahari udah mulai tinggi. Bisa? Nggak bisa kan? Jadi dia pengen ke tengah-tengah itu. Itu bunga Yang jadi minyak korsa juga kan? korsa. Itu jadi minyak. Jadi di sini nih dipenuhi sama kebun korsa yang aku bilang kemarin. Kebun korsa itu bunganya bahan baku buat kosmetik sama buat minyak goreng. Rasanya sama, kalau ada yang nanyain rasanya sama, cuman lebih ringan. Kalau minyak dari kelapa sawit kan berat gitu ya. Ya, mulai berbunga. Mau nanya apa? Ntar ya, aku belum bisa baca karena aku nggak pakai kacamata. Aku nggak pakai kacamata. Tunggu aku duduk. Nanti aku baru baca. Re, tuh Ibu Rene yang punya rumah. Dingin. Ini matahari begini ya, yang bisa cepet banget bikin gosong. Dinginnya nggak berasa, tahu-tahu hitam aja muka. Oh, aku nyariin kopi aku ternyata ada di sini. Gini ya, ntar aku pakai kacamata, baru kita tanya jawab. Tapi sih lu edan Re ya, nggak kedinginan. Jangan dipikirin, dinikmatin. Tapi di Jakarta gak nemu. Kopi gue udah kayak es kopi. Ini lagi apa? Inflamasi biar hilang, Beb. Inflamasi apa? Badan kita semua kalau kedinginan tuh inflamasinya hilang. Tapi aku mendingan begini sih daripada salju. Kalau salju itu udah nggak mungkin aku bisa keluar rumah. Makanya Gua mendingan begini daripada panas. kalau jalan-jalan aku nunggu. Aku nggak suka pas salju beneran. Gini aku suka. Dinginnya masih bisa ditoleransi. Kopi, ya aku lagi minum kopi. Numpang ternyata. Jadi gini, aku tuh udah punya planning. Hari pertama aku akan menghabiskan waktu dengan Rene. Aku janjinya dari sebelum pandemi. Setelah pandemi baru aku berani ke Paris dan aku mewujudkan janji aku untuk spend time sama dia di desanya. Hari ini aku akan kembali ke Paris. Kembali ke kota maksudnya. Meldi, halo. Hari ini aku kembali ke kota. Baru aku
ketemu teman-teman aku yang lain sambil nunggu Nikita datang gitu. Aduh, dingin. Udah nggak perlu lagi PCR. Dari Indonesia juga mau naik pesawat udah nggak perlu lagi PCR. Tapi kalian harus punya tiga kartu vaksin. Harus booster. Masuk ke Paris juga nggak perlu PCR. Yang penting kalian ngeliatin booster vaksin. Aduh, aku dingin banget. Yang komen jahat jangan ditanggepin, nanti mood holiday-nya Mbak Fitri rusak. Aku mah nggak pernah terusik dengan komentar-komentar jahat. Gak akan ngefek sama kebahagiaan aku. Helena, kamu di Paris ya? Aku baru mau DM kamu tahu. Ketemu. Di mana kamu? Aku di kampungnya Chris, suaminya Rene. Aku hari ini balik ke kota. Kamu di mana, sis? Aku WA kamu ya. Masih di Paris nggak? Mana nih Helena Lim? Ayolah, kita di Jakarta susah banget ketemu. Kita ketemunya di sini. Ya, udah ke Venice. Berapa lama di Venice? Kalau lama aku bisa susul. Aku masih punya 5 hari lagi. Good morning. Good morning. Say hello Good. to the world, man. No. Say hello to the world. Di sini jam 9 pagi dan dinginnya itu masih menusuk ke tulang. Enggak lah, sekarang was good. But the Meldi sun kok is nggak very ikutan cold. Yeah. liburan? Oh, Nanti aku mau ngajak Meldi. The sun now is better. Venice dari sini berapa lama ya kalau naik mobil? Jauh dong. One day? What? France to Venice? No, there is no jet. You mean there is a jet lag or No, what? I want to go there with car. Paris to Venice, maybe 10 hours 10 by hours. car, yeah. Iya, lebih jauh kita waktu ke Jerman. Nanti ya, Helena, aku lagi pikir-pikir ingin menyusul karena aku nggak ada agenda. Katanya 10 jam. Nah, aku kalau di sini senangnya nyupir. Kamu berapa lama dulu di sana? Iya, 10 jam. 10 jam masih deket sih, Helena. Ada Helena Lim, temen gue, ada di Venice. Aku bilang kalau nanti kita nggak ngapain bisa ke sana. 10 jam itu ibaratkan dari Jakarta ke Bandung kalau macet. Tanggal 29 sudah balik ke Singapura ya. Ya udah, kita ketemu di Jakarta. Emang jodohnya di Jakarta. Kamu sibuk mulu deh. Biasanya aku kalau di Eropa, kalau berdua doang sama suami lebih seneng naik. Iya, emang enak naik mobil ya sis ya. Aku tuh enjoy dengan view kalau kemana-mana. Seneng walaupun aku dari desa. Tapi aku senang desa. Iya, aku harus dong. Helena harus janjian ya, janji ya. Aduh, dingin banget. Ketemu di tengah aja. Dia mau pulang. Kalau nggak ketemu di Swiss. Ketemu tengah. Aduh, dinginnya. Aku dari tanggal 7 sih sudah di Eropa. Yay, kamu mah seru banget. Next lah trip bareng sama aku ya. Iya, udah kelamaan, udah kangen pulang pasti.
dia udah pengen pulang. Iya, iya harus ya. Nanti kita cari jadwal bulan apa kita berangkat. Yuk, summer kali sih, seru kalau summer. Summer yuk, aku kepengen summer keliling Eropa cewek-cewek, terus kita nyupir konvoy. Aduh, dingin banget. Ya, ketemu di Jakarta, janji. Nanti aku sampai di Jakarta, aku telepon kamu ya. Di sini jam 9 sayang. Juli yuk. Juli sih aku kepengen pas summer, kepengen ke Eropa lagi. Honeymoon, aku tuh udah nggak ada agenda honeymoon sama suami. Aku tuh sama dia itu udah kalau kata bahasa Sunda tuh apa ya? Kalau nggak ada dicariin, kalau ada diberantemin. Tuh. Tapi ya harus bersama, gitu apa namanya? Tunggu. Aduh, jadi aku sama suami itu tinggal menikmati, ngebesarin anak, menikmati hari-hari, ngegedein anak, karena orang tua juga kan perlu me time. Ibu bapak juga perlu me time. Nanti ada waktunya ngajak anak-anak jalan gitu. Ini mumpung Naira mau jagain adiknya, jadi Renzo juga senang banget mau ditinggalin aku sama bapaknya, karena dia mau bebas gitu loh, mau makan apa aja boleh, mau ya taulah kakaknya kan apa aja dikasih gitu. Jadi anak-anak aku tuh pas aku bilang mau pergi itu wah semua seneng. anak kalian gitu nggak sih? Ya menikmati masa-masa bersama suami. Kayaknya 12 derajat deh, ini dinginnya gini soalnya. Saling melengkapi. Iya kalau udah seusia aku sama suamiku itu ya udah kayak temen, udah males juga. Kalau berantem itu paling urusan sepele, bukan kayak zaman dulu kalau berantem itu kepengennya udah bubar gitu, atau aku pergi sendiri kemana gitu. Kalau semakin berumur itu mempersiapkan diri, karena pada akhirnya kita itu akan tua berdua. Anak-anak juga punya kehidupannya sendiri, pasti punya keluarga sendiri. Udah jangankan nunggu nanti mereka berkeluarga, sekarang aja tuh kita mau pergi mereka gembira. Mereka gembira. Jadi aku sama Chen itu mempersiapkan diri untuk pada akhirnya kita itu akan berdua, anak-anak akan pergi dengan kehidupannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalian pasangan muda ya, ini pasangan muda jangan dari aku. Kalau mau ribut, kalau mau berantem, cus dari sekarang. Puas-puasin, karena menikah itu bukan untuk menutupi kelemahan. Menikah itu kalau kalian ingin langgeng harus mengeluarkan kekurangan. Kekurangan kamu apa, kekurangan suami juga apa. Jadi kalau kita hidup tahu dulu kelemahan masing-masing itu, kita tahu mengatasinya gimana. Jangan sorry aku ketawa. Kalau Fitri itu kekurangannya cuma satu. Apa? Nggak ada kelebihan. Tuh, aku tadi gituin sama dia. I just kidding, udahnya. Udah nggak, aku tuh sama suami aku udah nggak males ngedenger, say. Jadi kalau pasangan muda, aku kasih tahu ya, kalau pasangan muda nih jangan suka menutupi kekurangan. Karena menurut aku kalau kalian kepengen hidup selamanya, jangan ada yang ditutupi. Jadi ya enak aja gitu ngejalaninnya. Aku sama suami aku kan udah mulai anget ya.
basah. Bagaimana tanggapan mengenai Dokter Terawan yang dicabut izin prakteknya oleh ID? Nggak tahu, aku juga bingung. Padahal kalau aku ya secara pribadi aku setuju dengan pendapatnya Mbak Wanda. Harusnya kalau aku juga nggak pernah ikut-ikut, nggak pernah mencoba juga. Waktu itu aku kepengen bawa suami aku pada saat dia pernah konsultasi, Pak. Tapi pada saat itu Dokter Terawan lagi nggak praktek karena beliau jadi menteri kalau nggak salah. Jadi sama good morning my love, say hi to the world. Good morning. Apa siapa ini namanya siapa? Jadi aku nggak pernah ikut-ikutan sebetulnya. Cuman menurut aku bener kalau misalnya punya keahlian atau punya apa ya, harusnya lebih disupport gitu. Kalau ada kekurangan ya dicari bagaimana, karena kan banyak juga menurut teman-teman aku yang memang sembuh gitu. Aku juga nggak berani komentar kalau masalah itu dibenarkan atau enggak, yang masalah apa tuh ya gitu deh pengobatannya. Tapi menurut aku masih banyak sih dokter-dokter yang memang benar-benar melanggar gitu, yang harusnya lebih diperhatikan. Nggak tahu aku. Udahlah netizen, kalian gini deh, aku saranin kalian nggak usah terlalu musingin urusan-urusan yang sebetulnya kalian juga tidak mengerti atau tidak paham. Jangan habiskan berita-berita di luar untuk menguras energi apa ya, ikut-ikutan untuk mengomentari atau apalah. Boleh komentar kayak aku juga komentar barusan, tapi ya sudah gitu. Karena di negara kita itu susah untuk orang yang, menurut aku ya, untuk orang yang memang patut untuk diapresiasi itu susah untuk diterima. Itu deh pokoknya kurang lebih. Jadi aku mah ke anak-anak aku atau ke netizen semua, udahlah fokus ke diri sendiri dulu. Apa sih rencana masa depan, apa sih yang kalian inginkan? Makanya kalau aku tuh ke anak-anak aku tuh, kalau jalan ke luar negeri itu bukan menunjukkan kemewahan sama mereka. Aku tuh ngajak mereka itu lebih memperlihatkan dunia ini luas banget gitu. Kita ini kecil banget manusia. Kita tuh kecil banget gitu di negara sendiri tuh. Jangan sombong walaupun kita mampu misalnya gitu. Karena di atas langit masih ada langit. Nggak perlu juga selalu itu ukurannya itu kemewahan gitu. Aku senang banget bisa memperlihatkan ke netizen bahwa aku di Paris. Ya, aku di Paris. Tapi di Paris juga ada desa. Tapi bedanya di sini gini, contoh kecil ya. Ini di depan aku. Aku perlihatkan ke kalian bedanya ya. Tunggu. Di depan aku ini ada tanah. Tanah ini belum ditanami. Kenapa belum ditanami? Kalau sebelah-sebelahnya sudah ditanami. Ternyata kalau di sini tanah aja harus diistirahatkan selama setahun baru boleh ditanami lagi gitu. Jadi lebih ngelihat apa ya, hidup itu harus banyak belajar, harus banyak lebih menghargai dalam bidang apapun ya. Menghargai itu global ya, menghargai rezeki yang kita punya, menghargai orang lain, punya empati juga gitu. Apalagi di zaman susah begini, banyak banget orang yang kena PHK atau apa. Buat aku jalan-jalan ke luar negeri itu bukan harus menunjukkan thank you, hi, good morning. Bukan harus karena lu bisa keluar negeri, lavender, makasih loh, sebelah ngasih ini, Pak suami ngasih lavender, jarang-jarang loh. Lavender. Ya kan? Gitu tuh, aku sama suami dikasih lavender aja udah bahagia.
Itu tuh. Papatahan si Niki atuh sering di papatahan terus lamun tengah warok urang rek naon rek dipaehan. Urang masuk penjara tuh. Bae we. Tuh aku udah banyak dikasih boneka dari Dewi Ke. Tuh Dewi Ke. Dia baru bangun tidur. Gitu ya. Jadi netizen mau apapun sebetulnya di Indonesia sudah ada. Mau bagaimanapun Indonesia itu nggak kalah dari negara luar. Cuman mudah-mudahan semakin bertambahnya usia Indonesia, semakin banyak perubahan untuk menuju kebaikan gitu ya. Jadi kalian juga jangan melihat ada orang lain bisa bawa mie goreng, Kak Fit bawa. Ada orang lain bisa keluar negeri itu udah wow, enggak, biasa aja. Enggak, biasa aja pokoknya. Buat aku dan keluarga aku jalan-jalan keluar negeri itu lebih untuk merasa kita itu bukan siapa-siapa. Dir, di sini masih rusak, masih liar. Anggara Hela 1904 Norwegia, halo. Dingin gak di Norway hari ini? Ke Amsterdam, aku mau nanti bulan Juli ya. Insya Allah aku balik lagi dengan cewek-cewek. Nanti kita ketemu Juli ya, summer. Kak Fitri sama Naira suka berantem argumen. Aku tuh ya denger netizen, aku tuh paling takut sama anak aku. Nggak ada yang aku takutin selain Naira. Suami aku aja aku suka lawan ya, tapi Naira itu aku nggak berani, aku takut. Jadi kalau kalian kepengen tahu aku tuh takut sama siapa sih, sama Naira. Kalau ditanya kenapa nggak tahu, aku takut aja gitu sama dia. Mau nanti ya ke Norway. Aku belum pernah loh ke Norway. Sailor Moon merdeka, hura. Kenapa takut? Nggak tahu. Apa tuh menurut aku itu pikiran dia itu keren gitu. Dia itu selalu kalau berbicara itu dia pikirin banget, dan kalau dia punya pendapat menasehati aku itu rata-rata benar. Panas-panasan, iya ini matahari gini nih yang bener-bener bisa. Untung aku pakai fit skin, tadi udah pakai fit skin, ada SPF-nya. Ini nggak kerasa karena dingin. Tahu-tahu nanti. Iya, kalau Naira ngomong suka bener. Dandelion-nya tiup, gede dandelion-nya. Hah? It's big. Suruh tiup. Oh, ini kita kasih Om Yoga nih. Thank you. Apaan? Dia punya perumahan dandelion. Dandelionnya di sini gede. Kemarin kita nyari di Sukabumi kecil-kecil, Bu Ati. Ini tuh segini. Ini khusus ya aku persembahkan buat Ibu Ati yang lagi berulang tahun hari ini. Semoga proyek-proyek kita lancar. Jadi perpaduan lavender sama dandelion. Lucu ya? Iya. Tuh. Nih. Ada rusak tadi. Twinkle, twinkle little. Nyanyinya bahasa apa dulu? Kamu coba fix dulu deh, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, apa mau bahasa Prancis? Gimana? Ketawa fake gimana? Coba Dewi Ke, ketawa fake gimana? Gimana ketawa fake? Gimana ketawa fake gimana? Gimana? Aduh, emaknya sableng diketawain ketawa, diajarin ketawa fake. Udah ya Neti, aku mau mandi. Aku mau siap-siap balik ke kota.
Tapi kalau Nikmir bermasalah sama Mbak Fitri pasti seru juga ya. Sering dia mah bermasalah sama aku, cuman dia nggak punya, aku juga nggak punya alasan untuk marah sama dia, dan dia juga, karena aku nggak fake. Dia itu tahu semua kehidupan tentang aku, apa yang mau dia menjadikan dia apa namanya, mau dijadikan kuncian ya. Kalau ngomong nggak ada, aku mah hidupnya normal-normal aja guys. Jadi kalau dia mau berantem atau mau ribut sama aku, sok wae, nggak masalah. Di sini jam 9. Udah ya, nanti aku ajak kalian